Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 24 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nusatria, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat air sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2025 mendatang. BPBD Kabupaten Pati memprediksi bahwa tahun 2025 tidak akan terjadi bencana kemarau panjang. Namun, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi krisis air bersih. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri sejak dini guna mengantisipasi bencana kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, menaruh perhatian khusus pada para petani yang masih menanam atau menunggu masa panen karena dikhawatirkan pasokan air akan menurun drastis pada bulan Agustus. Martinus juga menambahkan, saat ini pada akhir Juli, wilayah Pati sedang memasuki masa peralihan musim. Masyarakat diminta memangkas pohon-pohon yang rimbun dan lapuk untuk mengantisipasi risiko pohon tumbang akibat angin puting beliung. Bahwa kalau melihat kalender musim, semestinya mulai bulan April kemarin kita itu sudah masuk ke musim kemarau. Tetapi dalam kenyataannya antara April, Mei, Juni bahkan sampai Juli ini masih ada turun hujan, sehingga dipastikan bahwa sifat musim kemarau di 2025 ini adalah musim kemarau basah. Artinya masih ada curah hujan turun ketika musim kemarau. Nah, sehingga ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat itu bahwa tahun ini barangkali tidak akan ada musim kemarau yang panjang. Diperkirakan nanti kita betul-betul masuk musim kemarau ini adalah di bulan Agustus dan September, dan nanti di bulan Oktober kita sudah kembali lagi masuk ke musim penghujan. Saya katakan tadi masyarakat harus waspada, itu terutama masyarakat dari kelompok masyarakat tani. Ya. Mestinya di musim seperti ini mereka sudah tidak lagi menanam padi. Padi diganti dengan tanaman lain seperti palawija. Tetapi karena faktanya masih ada curah hujan yang cukup, mereka tetap spekulasi menanam padi. Dikhawatirkan ketika nanti padi sudah mulai besar dan bulir-bulir padinya mulai mengisi, ternyata sudah tidak ada turun air hujan. Ini harus diwaspadai. Artinya potensi kegagalan panen karena sebelum musim hujannya cukup, ternyata sudah masuk kemarau di bulan Agustus dan September. Maka harapan kami, ia menegaskan masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu melakukan sejumlah langkah persiapan guna mengurangi dampak negatif baik dari masa peralihan musim maupun potensi krisis air bersih. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Tim khusus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Letnan Kolonel Infantri Konstantin Rusmanto, meninjau langsung dapur SPPG yang berada di kawasan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan pemenuhan gizi anak sekolah berjalan sesuai target program prioritas nasional. Inilah suasana kunjungan Letkol Infantri Konstantin Rusmanto ke dapur SPPG Bintoro 1 Demak. Ia datang bersama Dandim Demak Letkol Armet Doni Romansa, Sekda Demak, serta sejumlah jajaran terkait. Mereka meninjau langsung proses produksi makan bergizi gratis bagi ribuan siswa mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA yang menjadi cakupan layanan dapur SPPG ini. Tak hanya memantau proses produksi,
Letkol Rusmanto juga mengikuti proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal. Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo dengan tujuan meningkatkan status gizi anak sekolah dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Dari hasil peninjauan, Letkol Rusmanto menilai pelaksanaan di dapur SPPG Bintoro 1 sudah baik dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis ya, untuk pelaksanaan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Demak, ya kita pengen melihat langsung bagaimana pelaksanaannya, karena ini program langsung dari pemerintah ya, sebagai prioritas dari Bapak Presiden, sehingga kita ingin sama-sama mensukseskan program ini. Kalau mungkin ada kekurangan, sama-sama kita perbaiki. Sehingga tujuannya kan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak kita, anak-anak sekolah ya, sebagai penerima manfaat. Sehingga kita perlu adanya suatu, ya bisa dibilang kayak monitoring dan kontrol ya, termasuk juga dari publik. Kalau memang ada masukan, itu bisa disampaikan kepada kepala dapur atau mungkin ada dari kepala koordinator SPPI ya, jadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sama kepala SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah di sini ada Bapak Dandim, ada Bapak Sekda, kemudian Bapak Kepala Sekolah. Kita sudah melihat untuk distribusi makanan pada hari ini, dan kita juga tadi sudah meninjau ke kelas-kelas, komennya sudah bagus ya. Kita hanya perlu mempertahankan dan meningkatkan. Nah, sehingga harapannya dengan pelaksanaan kegiatan ini untuk SPPG ini bisa terus berlanjut untuk demi masa depan dan kebaikan anak kita. Sejauh ini perkembangan secara nasional seperti apa? Kalau dari BGN mungkin sudah bisa disampaikan, kalau tidak salah sekitar 2.000 lebih ya per Juli ini. Ya dengan penerimaan manfaat kurang lebih setiap dapur ini kan 3.000 sampai 4.000 ya. Berarti sudah mungkin 7 jutaan ya, 6 jutaan lebih. Sementara itu, pengelola dapur SPPG Mandiri Bintoro 1, Edi Suyadi, menjelaskan dapur ini telah beroperasi sejak Juni dengan melibatkan 47 tenaga kerja. Setiap harinya mereka memproduksi dan mendistribusikan sekitar 3.700 porsi makanan bergizi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Demak dengan sistem kerja 3 shift dari malam hingga pagi demi memastikan makanan tiba tepat waktu dan tetap higienis sesuai standar ahli gizi. Bahan baku mungkin? Kalau kendala bahan baku nggak ada kendala. Kendalanya karena proses masak ini adalah dilakukan tengah malam, dan kebetulan tenaga kerja juga banyak mayoritas ibu-ibu. Dengan proses 3 shift di tengah malam sampai subuh ini menjadi problem tersendiri bagi MBG sebenarnya. Sip-sipan? Ya, kita atur 3 shift. Dari shift jam 15 sore, pulang jam 10 malam, pulang pagi, jam subuh berangkat, pulang jam segini. Berapa tenaga kerja? Sekitar 47. Mengcover berapa siswa? 3.700. Sekitar ya, sekolah sekitar ya, SMP, SD. Jadi PAUD, TK, SD, sampai dengan SMA, SMK setara. Hingga kini program MBG sudah menjangkau lebih dari 2.000 dapur dan memberi manfaat bagi sekitar 6 hingga 7 juta siswa di berbagai sekolah di Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat gizi generasi penerus bangsa. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Sengketa tanah yang menyeret nama partai besar PDI Perjuangan kembali mencuat. Rahmat Hidayat selaku penerima kuasa dalam kasus tersebut mendatangi Polres Rembang bersama kuasa hukumnya Bagas Pamenang dari CBP Lau guna menindaklanjuti laporan yang telah mereka ajukan. Kedatangan Rahmat Hidayat dan kuasa hukumnya ke Mapolres Rembang dilakukan untuk melakukan verifikasi laporan atas sengketa tanah yang telah lama menjadi polemik. Mereka berharap proses verifikasi dapat segera rampung dan laporan dapat naik ke tahap penyelidikan. Kuasa hukum Rahmat Bagas Pamenang menegaskan ia telah mengantongi sejumlah bukti administratif yang kuat untuk mendukung proses hukum.
Ia juga meminta pihak kepolisian bertindak objektif dalam menangani perkara yang dinilainya cukup krusial ini. Nanti melakukan klarifikasi dan pengumpulan berkas yang kurang. Jadi hari ini klien kami dan didampingi oleh kami bertiga kuasa hukum untuk melengkapi keterangan dan memastikan keterangan yang kami berikan terhadap surat aduan dan bukti-bukti yang kami lampirkan itu adalah bukti yang nyata dan benar. Jadi hari ini merupakan tahap awal pemanggilan dari saksi korban. Nantinya akan dilanjutkan Pak, panggilan untuk saksi dan juga panggilan terhadap terlapor. Artinya udah naik ya, udah naik ke... Sudah untuk hari ini sudah masuk ke Polres, jadi otomatis kasus ini sudah ditangani dari Polres. Harapan kami bisa lebih cepat, nantinya akan dilakukan pemanggilan yang selanjutnya akan dipanggil terlapor. Bagas menambahkan bahwa kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya. Saat ini ia masih menunggu hasil verifikasi kepolisian untuk mengetahui apakah laporan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap lidik atau penyelidikan. Sengketa tanah ini telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena melibatkan pihak yang memiliki pengaruh besar. Namun demikian, Bagas menegaskan bahwa mereka tidak akan gentar dan tetap akan menempuh jalur hukum secara konstitusional. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Rembang Ibtu Alfa Zakia Akbar membenarkan bahwa ia telah menerima laporan dugaan tindakan pidana penyerobotan tanah oleh PDI Perjuangan serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh BPN. Pihak kepolisian akan segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kami, Satreskrim Polres Rembang, mendapat disposisi dari pimpinan, terdapat surat atau pengaduan masuk ke kami atas nama Bagas Pamenang SHMH and Partners yang merupakan penerima kuasa dari Saudara Rahmat Hidayat, di mana pelapor atau pengadu mengadukan yang pertama DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Rembang tentang dugaan tidak pidana penyerobatan tanah. Yang kedua adalah ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang atas dugaan tidak pidana penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Pada hari ini, hari Senin tanggal 21 Juli 2025, pada sekira pukul 11 siang tadi, kami sudah memeriksa pelapor untuk dimintai keterangan awal. Terima kasih. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar biasanya diwarnai dengan antusiasme para orang tua yang berbondong-bondong mendaftarkan anak mereka. Umumnya, satu sekolah dapat menerima puluhan hingga ratusan siswa baru. Namun, hal berbeda terjadi di SDN Kecil Karangasem, Kabupaten Grobogan. Di tahun ajaran baru ini, sekolah tersebut hanya menerima 2 peserta didik baru. SD Negeri Kecil Karangasem yang terletak di tengah kawasan hutan wilayah timur Kabupaten Grobogan, tepatnya di Dusun Sidorejo, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, pada tahun ajaran baru ini hanya mendapatkan 2 siswa baru. SD ini merupakan satu-satunya sekolah dasar di wilayah tersebut. Lokasinya yang terpencil di tengah hutan membuat akses pendidikan di sana cukup terbatas. Kepala SDN Kecil Karangasem, Sugiri, mengatakan minimnya jumlah siswa baru disebabkan oleh sedikitnya jumlah penduduk di wilayah itu yang hanya sekitar 100 kepala keluarga. 2 siswa yang mendaftar tersebut terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ironisnya, kondisi bangunan sekolah juga sangat memprihatinkan. Dinding-dinding kayu yang mulai keropos dimakan rayap, atap tanpa plafon, serta ruang kelas yang jauh dari kata layak menjadi pemandangan sehari-hari di sekolah ini. Tak hanya itu, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran juga menjadi kendala utama yang dihadapi pihak sekolah. Untuk tahun ajaran baru 25-26 itu SD kecil ini dapat 2 siswa. Dari dusun sini semua nggih? Alhamdulillah dari dusun sini 1 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki.
Memang kondisi sini warganya cukup sedikit, yaitu sekitar 100-an kakak di dusun kecil, dusun Sidoarjo Bu namanya. Di sini hanya ada SD ini nggak Pak? Ya, SD hanya memang ada SD, satu-satunya SD di dusun Sidoarjo ini, yaitu SDN kecil Karangasem. Kondisi geografisnya Pak? Mungkin Nah, sini berada di tengah hutan, Bu, untuk dari di pusat desa itu sekitar 5-6 km, dan menuju pusat kecamatan itu kurang lebih ada sekitar 10 sampai 12 km. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal sebagaimana sekolah pada umumnya dengan semangat para guru dan siswa yang tak luntur oleh keterbatasan. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702, situs Kemiri dipercantik dengan sejumlah perbaikan, antara lain perbaikan atap genuk Kemiri, penggantian plafon, dan renovasi kamar mandi. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap Adipati Kembang Joyo. Beginilah suasana kesibukan para pekerja di situs Kemiri, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati Kota. Selama hampir 2 bulan, mereka telah melakukan berbagai perbaikan yang dimulai setelah Bupati Sudewo meninjau langsung kondisi situs ini.
Perbaikan yang dilakukan meliputi penggantian plafon makam dan paseban, renovasi atap gedung kemiri, serta pembaruan kamar mandi. Proyek ini dimulai pada Juli dan ditargetkan selesai pada 11 Agustus mendatang dengan nilai kontrak mencapai Rp173.735 juta. Juru kunci Situs Kemiri, Legiman, menyatakan bahwa masyarakat menyambut baik perbaikan ini karena Situs Kemiri kini tampak lebih indah dan terawat. Tak hanya itu, kereta kencana juga sedang diperbaiki di Kabupaten Jepara dan nantinya akan digunakan dalam kirap boyongan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702. Plafon di situ, terus plafon di dalam makom, terus kamar mandi di masih keramik dari bawah sampai atas. Terus ini gentengnya diganti, kayu-kayunya diganti semua ini, rumah ini. Sekarang tinggal plafon saja. Sudah mulai sejak kapan Pak perbaikannya? Perbaikannya ini sudah mulai ada 2 bulan. 2 bulan. Ya, ada 2 bulan sampai sekarang. Diperkirakan nanti selesai kapan Pak? Selesai itu tanggal itu ada tulisannya. Oh, ada itunya. Oke. 11 apa 13 Agustus itu ada. Oh, berarti memang dipersiapkan untuk hari jadi ya Pak ya. Oke. Pak, ini dengan diperbaikinya ini seperti apa Pak? Lebih nyaman Ya, dan lebih bagus, lebih semua orang bilang kalau ini ya bagus, nah ini ya bagus. lebih terawat gitu ya Pak ya. Nanti lain kali kalau mungkin sudah selesai ada hari jadi atau arak-arakan, ini gentengnya mau diganti. Yang di pendopo ini ya Pak ya. Terus nanti yang masih tanah ini mau dipaping sekali. Terus aspal ini mau diulang kembali. Dihaluskan ya Pak ya. Ia menambahkan, dengan adanya perbaikan ini membuat Situs Kemiri menjadi lebih tertata dan nyaman bagi para peziarah. Ke depan, pemerintah Kabupaten Pati akan terus melakukan penataan, termasuk perbaikan atap pendopo Kemiri, jalan sekitar pendopo, dan pemasangan paving di area makam. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Setelah Kementan RI mengungkap dugaan oplosan ratusan merek beras, Disperindak Jateng menemukan 2 merek beras premium yang masih dijual di Kota Semarang. Pemeriksaan laboratorium pun dilakukan untuk memastikan apakah beras tersebut benar-benar layak untuk dikonsumsi. Disperindak Jateng terus melakukan penyisiran di berbagai daerah Jawa Tengah, menyusul temuan beras oplosan yang diungkap Kementan RI. Salah satu lokasi yang diperiksa adalah pasar tradisional dan supermarket di Kota Semarang. Penyisiran dilakukan di 11 titik dengan 2 merek beras yang ditemukan adalah Sofia dan Fortune. Namun, hingga saat ini belum bisa dipastikan apakah beras tersebut mengandung oplosan. Oleh karena itu, diperlukan uji laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan hasil sampling yang dapat didapat dalam waktu 2 hari. Di lapangan, Disperindak Jateng tidak menemukan merek-merek beras yang sebelumnya disebutkan Kementan RI terindikasi oplosan karena sudah ditarik terlebih dahulu oleh perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah beras tersebut murni atau oplosan adalah dengan mengacu pada standar Badan Ketahanan Pangan Nasional yang menyebutkan bahwa beras premium boleh memiliki kadar patah maksimal 15%. Walaupun premium itu pasti masih ada butir patahnya, itu pasti masih ada. Enggak semuanya butir utuh gitu loh. Tapi toleransinya maksimal 15%. Dan mungkin yang ditemukan masyarakat beras premium mungkin butir patahnya mungkin melebihi mungkin loh ya. Saya juga masih melakukan uji lab untuk dua merek beras yang kami temukan waktu pengawasan kemarin. Sofia sama tadi kan disampaikan beberapa merek ditarik, itu apa tuh merek yang sudah ditarik? Yang di daftar itu apa Mbak Erna? Saya tuh udah rilis dari Kementan tuh juga, saya tanya ke Badan Dinas Ketahanan Pangan itu juga mereka secara, karena kan itu enggak, data itu kan belum menerima karena kan terkait dengan pengawasan beras itu sesuai dengan ini kan di Badan Dinas Ketahanan Pangan ya. Nah, kami kemarin koordinasi memang belum merek-mereknya itu apa itu kan belum. Coba nanti saya tanyakan lagi terkait merek-merek tersebut. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan.
Setelah melewati masa libur sekolah, program makan bergizi gratis kembali didistribusikan ke sejumlah sekolah. Program ini langsung dijalankan sejak hari pertama masuk sekolah. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 4 Semarang, para siswa langsung menerima makan bergizi gratis sejak hari pertama masuk sekolah usai liburan. Tak hanya siswa lama, siswa baru pun telah mendapatkan jatah makan saat di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala SMA Negeri 4 Semarang, Wiwin Sri Winarni, menyebut program MBG semakin berjalan baik sejak mulai diterapkan pada awal Januari 2025. Jika sebelumnya hanya sebagian siswa yang mendapatkan makanan, kini seluruh siswa sebanyak 1.185 orang telah menerima makan bergizi secara rutin hingga saat ini. Menu MBG pun kini lebih bervariasi. Tak hanya berupa sayur mayur, tetapi juga diolah menjadi menu menarik seperti burger dan jenis makanan lainnya agar menambah selera makan para siswa. Sholat, ada waktu untuk istirahat. Jadi semakin kesini malah justru pengaturan waktunya semakin tepat waktu. Yang berikutnya terkait dengan menu, juga menunya semakin bervariasi. Terus kemudian juga terkait dengan menu juga dari pihak MBG bisa menyesuaikan dengan kami dari pihak sekolahan. Misal kemarin pada waktu puasa itu kan tidak memungkinkan anak-anak untuk makan siang di sekolah, sehingga kami diberikan MBG berupa kering, makanan menu kering gitu, sehingga bisa dibawa pulang anak-anak untuk buka puasa. Ada biskuit, ada kurma yang bisa untuk dipakai untuk buka puasa. Dan sejauh ini anak-anak menikmati dengan variasi yang ada, ketepatan waktu. Tentu saja itu juga menunjang KBM kami, sehingga dari jadwal waktu yang sudah kami alokasikan bisa berjalan dengan baik. Jadi gitu. Dan kalaupun misal anak-anak ada kegiatan apa, kita konfirmasi dengan MBG. Misal kemarin anak-anak ada kegiatan kelas meeting gitu kan, itu waktu menyesuaikan, sehingga artinya kita komunikasikan dengan pihak MBG dan MBG selalu merespon dengan baik sesuai dengan keperluan sekolah. Atau misal kemarin ketika bulan anak-anak kelas 12 kan sudah lulus tuh ya, bulan Mei ya. Di setiap bulan Mei itu kan berarti kan kelas 12 sudah lulus, itu pun kita konfirmasi dengan pihak MBG, berarti sesuai dengan jumlah yang ada. Dengan terjadinya komunikasi yang baik, maka semuanya bisa berjalan dengan lancar. Berarti sudah rutin tiap hari sekarang Bu? Ya, rutin dari Senin sampai dengan Jumat. Semua kelas? Semua kelas 10, 11, dan 12 sudah mendapatkan semuanya. Seminggu sekali ada tambahan susu. Oh, ada tambahan susu juga ya seminggu sekali. Jadi semakin meningkat. Gitu. Salah satu siswa kelas 11, Ganindra Hugo, mengaku senang dengan variasi menu yang disajikan. Ia berharap program MBG dapat terus berjalan karena sangat membantu para siswa dalam mendukung aktivitas belajar. Menunya ganti-ganti atau gimana? Menunya sudah ganti-ganti. Yang paling disukai apa Dek, biasanya? Yang paling disukai itu biasanya ada ayam dan filet apa itu? Filet ayam. Ada yang ikan juga. Tapi yang paling disukai? Ayam goreng. Kalau saya pribadi. Dek, ke depan harapannya gimana Dek? Menunya ditambah atau nasinya ditambah atau apanya? Mungkin agar makanannya lebih enak. Ya ini sebenarnya sudah enak, cuma ya mungkin masakannya bisa ditambah lagi porsinya ya. Selama ini apakah setiap hari atau seminggu sekali atau setiap hari? Kadang tuh ya kadang ada jadwalnya sendiri. Tapi untuk akhir-akhir ini setiap hari sudah mulai rutin malah. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 1.167 keluarga penerima manfaat di Desa Pilang, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kg. Bantuan ini merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan secara bertahap setiap 2 bulan sekali. Beginilah antrean panjang warga Desa Pilang sejak pagi hingga sore hari. Mereka rela berdesakan dan menunggu giliran demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah.
Setiap KPM menerima total 20 kg beras yang merupakan alokasi untuk bulan Juni dan Juli masing-masing 10 kg. Salah satu warga penerima, Sarti, mengaku harus mengantri lebih dari 2 jam. Meski lelah, ia tetap bersabar karena bantuan beras ini sangat membantu kebutuhan rumah tangganya. Bu, perasaannya dapat bantuan beras, perasaannya berapa? Senang ya. Harapannya anu ya, berasnya sering turun ya. Oh, okay. Bisa untuk membantu keuangan keluarga nggih, Bu? Nggih. Nggih, makasih Bu Ati. Senada disampaikan Sarti, Wati, warga lainnya yang juga ikut antre berharap proses bagian ke depan dapat lebih tertib dan cepat. Oh, barusan. Perasaannya pripun Mbah untuk beras? Ya alhamdulillah, matur nuwun. Perasaane nggih wadem, pantes. Anu, angsal bulan apa nih? Juni Juli. Niki bulan apa lah? Juni Juli nggih. Juli sak. Angsal rongsak nggih. Nggih. Oh, nggih. Seneng nggih Mbah intine nggih? Nggih, seneng saestu. Sementara itu, Sekretaris Desa Pilang, Kusnandar, menjelaskan bahwa total penerima bantuan beras di desanya mencapai 1.167 keluarga. Proses pembagian dilakukan terpusat di Balai Desa dan warga diwajibkan membawa identitas diri serta undangan resmi sesuai data yang telah diverifikasi. Hari ini pembagian sembako pangan tahun 2025. Yang syarat-syaratnya yaitu membawa fotokopi KTP, KK, dan KTP pasti bagi yang mendapatkan dan bagi yang mewakili disertai KTP asli yang mewakili. Dapatnya bulan apa ini, Pak? Ini dapatnya di bulan Juni dan Juli. Bulan Juni dan Juli ya. Dan setiap orang dapat berapa sak? 2 sak. 1 saknya 10 kg. Ya mungkin ada harapan terhadap warga, Pak. Harapan dari warga ya mungkin ya dari yang tidak mendapatkan ya mintalah untuk diratakan gitu. Bantuan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang masih terus terjadi. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Beragam keindahan bunga anggrek ditampilkan dalam Solo Anggrek Festival 2025 yang diadakan pada 19 hingga 27 Juli di Geraha Wisata Niaga Solo, Jawa Tengah. Festival bunga ini menjadi momentum penting untuk menjaga anggrek endemik dari kepunahan, sekaligus mendorong potensi bisnis dari budidaya, produk turunan, agrowisata, serta usaha kreatif. Berbagai jenis bunga anggrek dipamerkan pada Solo Anggrek Festival 2025 yang diadakan di Geraha Wisata Niaga mulai 19 hingga 27 Juli 2025. Selain dipamerkan, berbagai macam varietas anggrek dari tanah air ini juga bisa dibeli oleh pengunjung yang berminat. Tanaman anggrek memang semakin populer dan sering dijadikan tanaman hias, hadiah, ataupun dekorasi ruangan. Festival ini menjadi momentum penting dalam memperkenalkan Solo sebagai kota ramah anggrek, sekaligus sebagai dorongan tumbuhnya ekonomi hijau berbasis komunitas. Solo Anggrek Festival juga menjadi ajang pertemuan para pecinta anggrek, pelaku usaha tanaman hias, hingga komunitas dari berbagai daerah. Ini pesertanya ya kurang lebih yang sultan anggrek itu ada 46 kisarannya itu. Ini ya. Peserta dari mana aja, Pak? Ya ini komunitasnya ya ada yang dari komunitas penggemar anggrek, ada yang dari petani, ada yang penjual ya seperti Bu Harno tadi saya juga wawancara, itu dari Pasar Rokok yang terkenal Bu Harno, itu termasuk lokal. Pak, kalau antusias warga seperti apa ini? Wah luar biasa ini, tadi saya ngerekam ada yang dari Semarang, ada yang dari Jogja, wah Masya Allah, bahkan ada yang penasaran sudah berkunjung ke sini 2 kali. Dari Instagram. Ini. Terus ke sini ini borong apa ini, Bu? Anggrek ini anggrek bulan tapi anggrek jadul ya, Mbak. Ya, ini anggrek bulan terus sama dendro. Ada yang anakan di sini juga. Iya, dapat harga berapa, Bu? Dari kisaran berapa, Bu? Yang anakan ini 15.000 satu. Terus yang dendro ini macam-macam, Mbak, ada yang 60, ada yang 80. Terus ini anggrek bulan ini 130. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara ini. Menurut Respati, festival ini menjadi upaya pelestarian anggrek sebagai kekayaan alam tropis yang dimiliki bangsa. Ia berharap acara ini mampu menggerakkan perekonomian lokal, khususnya bagi petani dan pelaku usaha anggrek di Solo Raya. Ya intinya saya membuka semua kalau ada event-event yang menghadirkan wisatawan dari luar. Kan saya lihat peserta event anggrek itu dari beberapa kota dan bahkan di luar Jawa. Ya, itu tugas kita untuk mendatangkan itu terus. Selain sebagai ajang edukasi, festival juga menjadi upaya menjaga anggrek endemik dari kepunahan, sekaligus mendorong potensi bisnis dari budidaya produk turunan, agrowisata, serta usaha kreatif dekorasi. Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan rancangan APBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli lalu. Laporan ini akan menjadi dasar pidato kenegaraan Presiden pada sidang Kabinet 15 Agustus 2025 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 22 Juli. Dalam konferensi pers yang digelar usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo,
Sri Mulyani mengatakan bahwa nota keuangan dan RAPBN 2026 nantinya akan disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam sidang Kabinet pada 15 Agustus 2025. Sri Mulyani menyebut laporan membahas sejumlah hal, mulai dari asumsi makro hingga program prioritas Presiden, seperti makan bergizi gratis MBG, sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, kemudian cek kesehatan gratis CKG, ketahanan pangan, hingga program perbaikan infrastruktur pendidikan. Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden. Pembahasan lain yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani adalah rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 serta pelaksanaan APBN 2025, termasuk kemajuan beberapa program prioritas pemerintah pada semester pertama di tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassi-Yerli meminta BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan perlindungan sosial bagi pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online dan pekerja lepas. Hal ini disampaikan saat rapat di gedung DPR RI Jakarta pada Selasa 22 Juli sebagai upaya memperluas cakupan jaminan sosial. Kita kan ingin semuanya itu menjadi peserta BPJS TK ya, sehingga jaminan sosialnya tercover. Tapi BPJS TK masih berusaha untuk kemudian bisa ya mengakomodir mereka, tapi tantangannya kan mereka penghasilannya kan tidak rutin nih. CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani menanggapi isu rencana investasi 130 triliun rupiah di Amerika Serikat dengan menegaskan bahwa 80% investasi Danantara tetap difokuskan di dalam negeri. Ia menyebut hanya 20% yang dialokasikan ke luar negeri, termasuk Amerika Serikat. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara, Rosan Perkasa Ruslani, menyebut Danantara memiliki porsi investasi 80% di dalam negeri dan sisanya 20% di luar negeri. Hal itu disampaikan Rosan merespons adanya rencana investasi Danantara ke Amerika Serikat yang disebut-sebut mencapai 130 triliun rupiah sebagai hasil dari negosiasi tarif dagang bersama Presiden AS Donald Trump. Rosan menyebut rencana investasi Danantara ke luar negeri tidak hanya untuk Amerika Serikat, tetapi juga bagi negara lain melalui skema kerjasama yang saling menguntungkan. Kita lihat semua tidak hanya di Amerika, tetapi juga di negara-negara lain. Yang penting bagi kami adalah bagaimana dengan kami investasi itu ada transfer teknologinya dan juga ada penciptaan lapangan pekerjaannya, dan yang juga tentunya penting adalah return-nya sesuai dengan benchmark yang kita bikin, yaitu di atas cost of our capital. Jadi kita lihat semua kok. Dalam kesempatan tersebut, Rosan menegaskan investasi Danantara akan dilakukan dengan cermat dan fokus utama tetap berada di dalam negeri. Sebelumnya, pada 15 Juli 2025, Trump resmi mengumumkan kesepakatan terhadap nilai tarif impor 19% yang dikenakan untuk Indonesia dari sebelumnya 32% terhadap semua barang yang diekspor ke AS. Indonesia juga dipastikan membebaskan semua tarif bagi produk AS yang masuk.
Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah akan membangun 12 hingga 14 rumah sakit di daerah rawan konflik, termasuk Papua. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pembangunan dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan BPOM. Hal ini disampaikan di kantor Kementerian Pertahanan pada Selasa 22 Juli lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah Indonesia akan membangun 12 hingga 14 rumah sakit di sejumlah daerah rawan gangguan keamanan, salah satunya di kawasan Papua. Hal tersebut diungkapkan Budi Gunadi Sadikin usai menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama Kementerian Pertahanan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Selasa 22 Juli. ini tahun depan akan ada sekitar 12-an sampai 14-an rumah sakit yang harus dibangun, tetapi di daerah merah, ada daerah hitam kalau istilahnya di Papua. Pembangunan rumah sakit tersebut turut diperkuat oleh Kementerian Pertahanan untuk memastikan keamanan. Kami memperkuat Menteri Kesehatan yang membangun rumah sakit yang berada di daerah rawan. Sebagai contoh di Papua Pegunungan. Nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan. Diketahui pembangunan sejumlah rumah sakit tersebut merupakan salah satu realisasi perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Kesehatan untuk membangun rumah sakit tipe C di 66 kabupaten kota tertinggal.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekspor produk unggulan Indonesia ke Amerika Serikat akan terus ditingkatkan meski menghadapi tarif impor 19% era Trump. Produk seperti tekstil, pakaian, dan barang manufaktur tetap diupayakan mengisi pasar Amerika. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis menghadapi pengenaan tarif ekspor 19% terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 22 Juli, Menko Airlangga mengatakan sejumlah produk ekspor unggulan yang akan terus digenjot adalah tekstil, pakaian, hingga manufaktur. Ya, kita akan mendorong tekstil, produk tekstil, kemudian juga kita akan bicara furniture, sepatu, aparel, kemudian juga kita punya produk seperti barang-barang manufaktur, itu juga home appliance, elektronik, itu masih bisa masuk dengan Amerika Serikat. Ya. Menko Airlangga juga menyampaikan saat ini pemerintah tengah mengkaji mengenai volume impor migas dalam bentuk LPG, refined product, serta crude yang akan didatangkan dari Amerika Serikat ke tanah air agar sesuai dengan kebutuhan. Sementara pembebasan tarif produk Amerika yang masuk ke Indonesia menurut Airlangga bukanlah hal yang menghambat kerjasama dagang antar kedua negara. Mengingat sejumlah komoditas Amerika Serikat yang masuk ke tanah air sebelumnya memang telah dikenakan tarif 0%, termasuk gandum. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyampaikan bahwa pengembalian dana pembeli unit Meikarta dilakukan lewat skema titip jual. Langkah ini ditempuh sebagai solusi kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan pengembalian uang pembelian unit hunian di Meikarta dilakukan melalui skema titip jual. Saat meninjau kawasan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 22 Juli, Menteri yang dipanggil ARA itu menjelaskan, skema titip jual berarti unit milik konsumen dijual terlebih dahulu, lalu dana hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan uang kepada konsumen. Ia menyampaikan penyelesaian dengan skema tersebut dipilih karena menggunakan pendekatan komunikasi kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum. Saya berusaha baik menyelesaikan dengan kerja keras bersama timnya Pak Fitra ini mencari titik temu dari kepentingan konsumen yang ternyata ya pelan-pelan sudah mulai dibayarkan. Kalau ada yang mungkin berpendapat lain atau memilih jalur lain, silakan saja. Ya, kami tidak bisa maksud, kami tidak menggunakan pendekatan hukum di sini, tapi pendekatan komunikasi kekeluargaan. Dilansir dari laman aduan benar strip PKP milik Kementerian PKP, sebanyak 567 orang melakukan pengaduan per 22 Mei 2025. Dari jumlah tersebut, 411 orang diantaranya menuntut pengembalian dana. Adapun pada tahap ketiga, pengembalian dana bagi 38 konsumen akan segera diproses. CEO Lipo Group James Riyadi menegaskan Meikarta bukanlah proyek mangkrak. Saat mendampingi Menteri PKP di Bekasi pada Selasa 22 Juli lalu, ia menegaskan komitmennya menyelesaikan seluruh persoalan dan memastikan 19.000 unit terjual akan diserahkan seluruhnya tahun depan. CEO Lipo Group James Riyadi menegaskan Meikarta bukanlah proyek mangkrak. Saat mendampingi Menteri PKP meninjau kawasan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 22 Juli, James menyampaikan dari total 19.000 unit hunian yang telah terjual, sebanyak 16.000 unit sudah dibangun dan 14.000 unit diantaranya telah diserah terimakan kepada konsumen. Ia menargetkan penyaluran seluruh unit yang terjual tersebut dapat selesai pada tahun depan. Bisa melihat ini bukan proyek yang mangkrak. Ini satu proyek yang besar. Meliputi total ini 5.000 hektar. Ya, dan Meikarta ini hanya satu bagian kecil dan tidak mangkrak. Ya. Nah, apa yang terjadi? Bagian dari proyek ini itu sesungguhnya jujurnya
dimulai dan dikelola, dikerjakan oleh pihak luar negeri. James juga berkomitmen untuk menyelesaikan penyerahan 19.000 unit hunian yang telah terjual dan tidak menambah pembangunan unit Meikarta hingga seluruhnya selesai pada tahun depan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.